Secara umum, e-filing adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh Ditjen Pajak untuk memberikan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Lewat e-filing, wajib pajak tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi Dropbox ataupun kantor pelayanan pajak atau KPP. Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan Ditjen Pajak untuk membuat wajib pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Setidaknya ada 6 keuntungan jika wajib pajak menggunakan fasilitas e-filing melalui situs Ditjen Pajak, yaitu penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja. Yang kedua, murah karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT. Yang ketiga, perhitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer. Yang kelima, kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard. Dan kemudian, data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena validasi pengisian SPT. Dan juga ada ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas. Untuk dapat melakukan e-filing melalui 3 tahapan utama, 2 tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja. Sedangkan tahapan ketiga dilakukan setiap penyampaian SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi 3 tahapan untuk menyampaikan SPT. Pertama, mengajukan, mendaftarkan, dan menyampaikan. Pertama dan kedua itu hanya perlu dilakukan 1 kali saja, kecuali kalau misalnya melupakan kodenya, itu baru dapat mengaktifasi kembali, yaitu mengaktifasikan e-fin. Pertama, kita harus melakukan permohonan e-fin. Untuk permohonan e-fin bisa dilakukan dengan men-scan soft copy, sekarang COVID bisa soft copy, scan NPWP, scan KTP, dan mengisi formulir untuk permohonan mengaktifasikan e-fin. Kemudian ditandatangan, di-scan lalu dikirimkan melalui email ke kantor pajak. Untuk Batam ada 3 kantor pajak, Pratama Batam Utara, Batam Selatan, dan Madya Batam. Dapat dikirimkan ke masing-masing di mana NPWP terdaftar. Kemudian dalam beberapa hari kerja akan dikirim kembali oleh kantor pajak nomor e-fin. Nomor e-fin itu seperti NIK, nomor identitas untuk kita mendaftarkan ke DJP. Setelah mendapatkan nomor e-finnya, kita memasuki tahap kedua, yaitu untuk mendaftarkan diri sebagai PP e-filing. PP e-filing berarti kita harus menyampaikan SPT tahunan melalui online. Untuk mendaftarkan diri ini paling telat 30 hari setelah kita mengajukan permohonan e-fin dan diterbitkannya e-finnya kembali ke kita, paling telat 30 hari. Misalnya tanggal 1 saya dapatkan e-fin dari kantor pajak, tanggal 30 itu terakhir saya bisa menggunakan ininya lagi. Jika saya melewati 30 hari itu, maka saya harus mengajukan ulang kembali permohonan aktivasi e-fin itu. Setelah saya mendaftarkan diri dengan cara memasuki e-fin, dia akan menyuruh untuk mengisi email dan nomor HP, kode verifikasi begitu, kemudian akan didaftarkan. Akan digunakan untuk melakukan e-filing. Setelah sudah mendaftarkan diri, maka kita tinggal menyampaikan SPT tahunan PHWP orang pribadi dengan cara klik tombol lapor. Setelah dilapor ada beberapa cara untuk lapor, seperti e-filing, e-form, atau mengunduh atau melalui CSV. Atau kita juga bisa langsung mengisi e-form, berarti kita mengisi SPT pada aplikasi e-filingnya sendiri. Setelah kita sudah mengisi, DJP akan meminta kode verifikasi untuk mengirimkan SPT yang akan dikirim melalui email atau SMS boleh pilih. Tapi kalau misalnya SMS harus ada pulsanya karena dia memakan biaya. Jadi sebagian besar orang akan menggunakan email. Setelah mendapatkan kode verifikasinya, kemudian diisi kembali ke sistem DJP-nya. Setelah sudah, klik OK dan akan diterbitkannya BPE, bukti penerimaan elektronik. Bukti penerimaan elektronik adalah bukti sah bahwa Anda sudah melaporkan SPT tahunan pada tahun itu. Untuk saat ini, e-filing melayani penyampaian 2 jenis SPT, yaitu formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770S yang digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari 1 atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, pegawai negeri sipil atau PNS, tenaga Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta pejabat negara lainnya yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor, pembicara atau pengajar atau pelatih, dan sebagainya. Formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770SS, yaitu formulir ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta per tahun, pekerjaan dari 1 atau lebih pemberi kerja. Dan sebenarnya sekarang memang DJP itu menggunakan sistem e-filing, bahwa semua wajib pajak itu disarankan untuk melakukan pelaporan elektronik, berarti melalui online. Tetapi bagi wajib pajak yang sama sekali belum pernah melakukan e-filing atau belum pernah mengakses DJP-nya, sebenarnya masih bisa menyampaikan SPT melewati manual, seperti langsung ke KPP-nya langsung, tetapi ini kebanyakan besar akan ditolak, atau melewati pos. Untuk wajib pajak yang sama sekali belum pernah melakukan e-filing, akan diterima SPT-nya dengan cara mengunduh surat-surat lampiran-lampiran file, misalnya SPT Induk dengan lampirannya, surat penunjukan, surat penyataannya. Kalau misalnya ada peredaran bruto UMKM juga harus dilampirkannya, beserta dengan bukti potong A1 atau bukti potong final atau non-final lainnya yang sudah ditandatangani dan dicap adalah materai bila perlu, serta membawa bukti setor dan e-billingnya untuk yang masih ada kurang bayar PPh 29-nya. Semua itu dikirim melalui pos juga bisa atau manual juga bisa. Ya, kemudian resi pos yang kita dapatkan untuk menyampaikan itu dapat kita tukar di KPP dengan bukti penerimaan yang sah. Itu juga sah sebenarnya. Cuman disarankan lebih bagusnya memakai e-filing karena dilalui online, maka untuk selama-lamanya masih bisa dicari. Kalau misalnya melewati pos atau manual, buktinya juga bakal hilang. Jadi disarankan lebih bagusnya menggunakan e-filing melalui sistem DJP. Sampai di sini video kita. Saya Jesslyn dengan NPM 1942131 dan teman saya Shirley Ozela dengan NPM 1942014. Kami sarankan untuk cepat menyampaikan SPT sebelum telat sehingga tidak dikenakan sanksi administratif.